Halo beloved, welcome back to your beloved church. Buat kalian yang baru bangun dan baru tune in ke GBC online ini karena semalam baru nonton drakor sampai subuh. Hello, sebentar lagi kita akan mulai sermon, tapi sebelum itu kita mau doa bareng dulu. Terima kasih Tuhan karena telah mengumpulkan kami semua di sini. Engkau yang telah juga memberikan kami semua kesehatan, Engkau yang melindungi semua keluarga kami, semua kebutuhan kami, dan supaya kami bisa dapat kesempatan untuk berkumpul lagi hari Minggu ini untuk memuji Engkau dan mendengarkan dan merasakan semua kasih-Mu hari ini melalui praise and worship and sermon. Tuhan Yesus berkati kami semua hari ini dan kedepannya. Amin. Beloved, sebelum kita mulai sermon, kita mau PW dulu. Ayo kita memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami tubuh Kristus bisa berkumpul bersama-sama dimanapun kami berada Tuhan. Engkau Roh Kudus yang mempersatukan kami. Engkau yang mempertemukan kami semua di dalam roh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bersama-sama dengan kami dan Engkau tahu apapun yang kami alami, Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau memegang tangan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau memuji nama-Mu Tuhan, merayakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. You unravel me with the melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Say from my mother's womb. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. Say it again. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am a child of God. I am a child of God. Thank you, Jesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Wow, 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 yeah. Wow, 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 yeah.
are so beautiful, Jesus. Kau datang dengan sukarela, Tuhan. Kau agung, Kau mulia, Kau besar, Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Thank you, Lord Jesus. Wonderful you are. Oh, oh, oh. Sebelum kita mulai sermon, ada beberapa announcement dulu yang akan saya sampaikan. Satu, kalau misalnya kalian memang ada persembahan dan persepuluhan untuk rekening untuk GBC, masih bisa dilakukan, transfer aja. Nanti nomor rekeningnya akan tayang setelah akhir sermon. Juga GBC, ada GBC tanggap COVID-19. Ya, kita juga kerjasama dengan Yayasan Cinta Terang. Kalau misalnya kalian berminat untuk donasi bareng untuk GBC, bisa untuk transfer ke rekening GBC, tapi akhiri totalnya dengan 555. Jadi jangan lupa transfer ke rekening GBC juga akhir acara ini, tapi total jumlahnya dikasih angka 555. Oke? Next, kita ada HO Zoom bareng, Hangout Zoom bareng, gabungan. Kalau misalnya kalian pengen ikut berminat, kita setiap hari Kamis jam 8 malam kita bareng-bareng sharing. Kalau kalian mau ikutan, coba telepon atau kontak
HO leaders kalian supaya tahu zoomnya dan passwordnya. Next, kita juga kalau kalian mau menyumbang testimoni atau mau sharing tentang kehidupan kalian dengan kasih Kristus, kita encourage kalian untuk kirim testimoni kalian ke Pastor Fredri atau ke Bro Roni Hermanto. Nah, kita akan mulai sermon. Let's welcome Pastor Fredri. Yo, hi God's beloved church. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun saudara nonton ini. I wish all of you dalam kondisi yang baik-baik saja. Karena that's what our God wants. Tuhan maunya kita dalam kondisi baik-baik saja, terlindungi, diberkati, sehat, dalam kondisi selamat. Hari ini saya akan membawakan firman, tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin membacakan ada sebuah testimoni, sebuah kesaksian dari salah satu jemaat kita, dari God's Beloved Church. Tetapi bro atau sis satu ini dia minta remain anonymous, dia nggak ingin diekspos namanya. Saya akan bacakan testimoni tersebut, dan saya percaya kita semua akan diberkati dengan kesaksian tersebut. Saya baru-baru ini menemukan benjolan sebesar 1,5 senti di paha saya. Warnanya keunguan dan dalamnya seperti ada cairan. Saya mencoba mencari-cari sendiri informasi dari internet mengenai hal ini. Ada beberapa penyakit yang dianggap identik dengan penampakan tersebut. Di antaranya pembengkakan kelenjar getah bening, limfoma atau kanker kelenjar getah bening atau tumor jinak. Saya memutuskan bertanya melalui Halodoc dan bertanya kepada dokter yang saya kenal sambil berharap itu bukanlah penyakit berbahaya dan bisa diatasi tanpa harus ke dokter, bertemu muka dengan muka, apalagi sampai harus operasi atau bedah, meskipun hanya bedah kecil. Halodoc mengatakan bahwa itu sepertinya tumor jinak dan sebaiknya dibuang. Dia juga bilang bahwa pemicunya faktor hormonal, lifestyle, dan stres. Saya bertanya kepada dokter kenalan saya, setelah melihat fotonya, dia mengatakan itu kemungkinan adalah hemangioma. Biasanya memang menimpa pada bayi, tapi dalam beberapa kasus bisa menimpa orang dewasa. Tidak berbahaya, tapi kalau dianggap mengganggu bisa di laser. Saya pun berada dalam posisi dilema. Ke rumah sakit, selain khawatir mengenai corona, juga tidak mau membuat pasangan atau keluarga cemas. Tapi kalau tidak dibuang cukup mengganggu, terlebih posisinya sering bergesekan dengan celana. Saya berdoa, konsultasi dengan Pastor Yudi dan Pastor Lita. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak ke dokter atau rumah sakit. Saya teringat dengan khotbah Pastor Fredri dan Pastor Gard. Kita perlu untuk mengganti keluhan kepada diri sendiri dan cenderung mengutuki diri sendiri dengan ucapan mateng gua, mampus gua, dengan mengutuki masalah kita. Tiap hari, 1 hari paling banyak 2 kali saya mengutuki benjolan itu, sambil menempel kapas yang sudah direndam dengan fresh oil. Saya bilang ke benjolan tersebut, saya tidak peduli pangkatmu apa di dunia penyakit. Mau itu disebut pembengkakan kelenjar getah bening, kutil, limfoma, hemangioma, atau kanker sekalipun. Yang saya tahu, saya sudah ditebus dan dibenarkan. Nama yang ada di dalam saya adalah nama di atas segala nama. Kamu tidak berhak ada di tubuh ini dan segeralah pergi dan tercampaklah ke laut. Keesokan harinya, setelah saya mencabut kapas tersebut, terasa perih. Kapas itu berbau seperti bau nanah dan sedikit ada noda darah, tapi mengempis. Setiap hari saya melakukan hal yang sama, menempelkan kapas yang sudah direndam fresh oil, mengutuki dan mengomeli benjolan tersebut. Setiap hari pula terasa perih, berbau, dan mengeluarkan darah. Setelah 2 minggu, benjolan tersebut
100% hilang. Haleluya. Wow, that's a testimony dari salah satu jemaat kita. Saya percaya kalau dia bisa mengalami hal itu, kita juga bisa mengalami hal itu. Mari kita sama-sama seperti yang sudah disampaikan oleh Pastor Yudi, tahun 2020 kita mau permak mulut. Kita mau mengutuki permasalahan kita, bukan mengutuki diri kita sendiri. Bukan mengutuki kehidupan kita. Tapi kita mau speak blessings, kita mau declare apa yang ingin kita lihat. We declare what we want to see. Tahun ini temanya declaring and seeing good. So mari kita sama-sama declare dan kita akan sama-sama melihat good. Walaupun kondisi sekitar kita, bukan hanya sekitar kita. Kondisi tempat tinggal kita, kota kita, negara kita, dunia sekarang dalam kondisi yang membuat kita lemes. Membuat kita hopeless. Tapi mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan yang terus memegang kita. Sebelum saya masuk ke firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama boleh mengawali dengan doa. Thank you Father, terima kasih Bapa. Engkau yang begitu baik, yang mengasihi kami ya Tuhan. Tanpa terkecuali ya Tuhan, dalam kondisi apapun ya Tuhan. Terlebih dalam kondisi saat kami lemah ya Tuhan. Kekuatan-Mu lah yang menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Bapa, aku berdoa, biarlah Engkau menggunakan mulutku ini ya Tuhan, boleh menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, agar semua yang mendengarkan sermon hari ini ya Tuhan, semua dari kami bisa diberkati, bisa dikuatkan ya Tuhan, dan kami yang sudah hilang harapan, Engkau yang menjadi pengharapan kami ya Tuhan. Engkau yang mendistract kami dari segala ketakutan, segala hal-hal yang membuat kami khawatir, takut. Kasih-Mu lah yang menggenggam kami ya Tuhan. Dan tidak akan ada yang bisa merebut kami dari Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami satu persatu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang hidup ya Tuhan. Yang bisa berbicara kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan tanpa terkecuali ya Tuhan. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi Engkau untuk berkomunikasi dengan anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah melalui anak-Mu ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama lihat di firman Tuhan. Di bulan ini kita sudah mulai masuk ke tema yang kedua dari gereja kita, yaitu mengenai hope, harapan. Saya percaya dalam kondisi sekarang ini mungkin sedikit sulit buat kita bisa berharap hal-hal yang baik. Atau mungkin lebih tepatnya kondisi-kondisi sekarang ini membuat kita lemes, hopeless. Maka saya dari dulu sering mengencourage kita semua, jangan terlalu sering menonton berita, terfokus pada sosial media. Jadi saya ingin mengencourage kita semua untuk menjauhkan dari itu semua. Karena itu benar-benar tidak ada benefitnya buat kita sama sekali. Yang ada mendatangkan apa? Ketakutan, worry, kekhawatiran masuk ke jiwa kita. Dari jiwa kita mengganggu kesehatan kita. Masalah COVID-19 ini sebelum penyakitnya menyerang orang tersebut, berita-berita mengenai COVID-19 itu sudah menyerang jiwa orang tersebut. Walaupun di tempat tinggal kita tidak ada yang terkena penyakit tersebut, tetapi ketika kita mendengarkan berita, sosial media, sharing di WhatsApp, update-update-nya yang begitu mengerikan, kita fokus menunggu update-nya setiap hari, setiap saat, percaya, itu nggak ada benefitnya sama sekali. Yang ada mendatangkan ketakutan. Yang ada membuat kita semakin khawatir. Yang ada membuat kita feel hopeless. Saya ingin mengatakan satu statement. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Menurut saya, hopelessness is just a feeling.
ketidak ada harapan itu hanyalah sebuah perasaan. Buat saudara dan saya, bukan buat semua orang. Saudara saya adalah orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang percaya. Kita yang sudah ada di dalam Kristus Yesus. Minggu lalu, 2 minggu lalu dari Pastor Yudi, Pastor Lita sudah sangat jelas bahwa kita ada di dalam Kristus dan kita tidak mungkin tidak punya harapan. Saya ingin tekankan sekali lagi, hopelessness is just a feeling. Ketidak ada harapan itu hanyalah sebuah feeling. Karena kita yang ada di dalam Kristus, kita disebut prisoners of hope. Kita disebut tawanan harapan. Kalau prisoners itu maksudnya apa sih? Ya kita ada di dalam tawanan. Kita tidak bisa keluar dari the prison of hope ini. Tapi kita bisa berasa seperti tidak ada pengharapan. Tetapi percayalah, semakin saudara mengurangi berita-berita negatif, tidak ada pengharapan itu akan semakin menurun. Kita perlu mendistract apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Yang paling bagus adalah bukannya mau sosok rohani, paling bagus adalah firman Tuhan. Karena itulah fondasi kita yang tidak tergoncangkan. Data-data bisa berubah, secara medis bisa berubah, tetapi firman Tuhan itu tidak akan berubah. Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Jadi kita buat apa setiap hari Minggu kita ibadah online seperti ini? Ya buat mengingatkan saudara dan saya dan semua pastor dan semua leaders bahwa di dalam Kristus itu harapan kita tidak akan hampa. Harapan kita tidak akan sia-sia. Kita tidak bisa lagi keluar dari prisoners of hope. Penjaranya harapan. Kita udah gak bisa keluar dari situ. Yes, kita bisa berasa tidak punya harapan. Tapi percayalah itu hanyalah sebuah feeling. Hanyalah sebuah perasaan. Dan itu juga disebabkan oleh berita-berita yang tidak baik. Mungkin ada hal-hal yang tidak baik terjadi pada kita. Itu yang membuat kita berasa seperti tidak punya pengharapan. Tapi kita sama-sama akan lihat dari firman Tuhan hari ini. Apa sih yang dikatakan oleh Alkitab mengenai pengharapan? Hope. Kita akan sama-sama buka di Ibrani 6 ayat 19. Saya bacakan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, dikatakan di Passion Translation, we have this certain hope like a strong, unbreakable anchor holding our souls to God Himself. Our anchor of hope is fastened to the mercy seat which sits in the heavenly realm beyond the sacred threshold. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa pengharapan itu di sini diibaratkan seperti adalah, bukan seperti. Dikatakan adalah sau. Sau itu anchor, jangkar yang kuat. Bukan jangkar yang biasa-biasa aja. Yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Karena disitulah kekhawatiran, ketakutan itu terjadi. Di dalam jiwa kita. Kalau masalah spirit udah beres. Di jiwa kita lah, di situ kita merasakan mendengarkan kabar-kabar buruk itu, negatif-negatif itu. Kita cerna, kita masukkan ke dalam jiwa, kita ketakutan. Baru dia timbul gejala-gejala fisik. Terus dikatakan selain kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dia juga dikatakan telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tabir di sini berbicara mengenai tabir yang waktu itu terbelah dua ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Nanti kita akan lihat sama-sama.
Saya balik lagi ke Passion tadi, Passion Translation. Di situ dikatakan harapan yang kita miliki ini adalah harapan yang kuat, yang tidak bisa di-break, yang tidak bisa dihancurkan, yang memegang jiwa-jiwa kita kepada Tuhan. Jadi biar harapan ini yang memegangin kita, jiwa-jiwa kita kepada Tuhan. Harapan kita atau anchor of hope ini dikencangkan, is fastened to the mercy seat, dikencangkan ke tutup pendamaian. Itu berbicara mengenai pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadi jaminan pengharapan kita. Kita bisa berharap kepada Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Tuhan yang sudah membuktikan Dia setia. Dia bukan hanya mengumbar janji, tapi Dia telah membuktikan itu. Dari track record-nya, mercy seat, tutup pendamaian itu yang duduk di realita heavenly surgawi di tempat yang tinggi itu. Jadi kalau kita berbicara anchor ini adalah bahasa perkapalan. Dan interestingly, di dalam perjanjian lama ini, anchor ini hanya muncul di ayat ini. Dan ya kita percaya, setiap firman Tuhan itu pasti ada benefitnya buat kita. Setiap details itu pasti ada benefitnya buat kita. Hari ini kita akan lihat sedikit mengenai anchor ini, mengenai jangkar ini, mengenai saw yang kuat ini. Jadi minggu lalu Pastor Yudi sudah menunjukkan foto, ada sebuah perahu, ada tiang, ada layar, ada laut. Dan juga Pastor Yudi menunjukkan jangkar, gambar jangkar yang ada cross-nya. Terus ketika saya mempersiapkan firman hari ini, saya iseng-iseng mencari apakah bentuk jangkar pada zaman Yesus juga sama seperti zaman yang kita sekarang ini, yang ada besi cross seperti itu. Dan ketika saya mencari, saya menemukan di internet pastinya. Di internet itu ada gambar jangkar yang terbuat dari batu yang tengahnya dibolongin. Saudara bisa lihat di gambar. Ini adalah jangkar pada zaman Tuhan Yesus. Jadi jangkar pada zaman itu tuh bukan jangkar yang terbuat dari besi, tapi adalah jangkar yang terbuat dari batu. Dan batu itu bukan hanya batu yang biasa-biasa aja, tapi batu yang keras, batu yang berat, dan dia harus dibolongin. Dia harus dibolongin supaya apa? Supaya bisa diikatkan tali. Sehingga fungsinya baru bisa sesuai dengan maksudnya. Jadi jangkar itu fungsinya apa sih? Atau saw itu kalau kita lihat kapal-kapal itu, kenapa mereka harus pakai jangkar itu? Supaya tidak terbawa arus. Ketika ada arus, ada ombak, dia tidak lari terlalu jauh dari posisinya. Kalau kita ibaratkan hidup kita bagaikan kita semua ini adalah kapal. Kita perlu teman-teman. Perlu supaya kita tidak terbawa arus, tidak terbawa kabar-kabar buruk, tidak terbawa kekhawatiran. Jiwa kita bisa tenang seperti sebuah perahu yang diparkirkan dekat pelabuhan yang jangkarnya sudah diturunkan, yang bisa menahan arus. Kita perlu, saudara dan saya perlu, terlebih dalam kondisi seperti sekarang ini, yang setiap hari, setiap detik, bad news and bad news and bad news. Kita sedang menghadapi suatu new abnormal. Apapun yang saudara mau sebut, new normal kah, new abnormal kah? Yang saya tahu, Tuhan Yesus itu sama dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Dia selalu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak akan melepaskan kita. Di sini kita bisa lihat
dari foto itu bahwa jangkar itu dibolongin. Saya melihat bahwa ini adalah suatu gambaran yang seperti tipologi dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah pengharapan kita. Dia ditusuk. Dia menanggung semua penderitaan itu. Supaya saudara dan saya tidak perlu menanggung itu. Itulah jangkar kita. Dia sudah buktikan teman-teman, saudara-saudara. Dia sudah buktikan. Dia sudah dibolongin. Ketika kita ragu, kita perlu mengingat lagi. Kepada siapa kita menggantungkan pengharapan kita. Mungkin selama ini kita menggantungkan pengharapan kita pada apa. Tapi mari kita sama-sama bertobat. Kita mau menggantungkan pengharapan kita kepada siapa? Yaitu kepada Kristus. Kalau berbicara pengharapan, berarti ada sesuatu yang kita harapkan. Di sini kita boleh berharap pada Tuhan. Pada siapa? Pada who? Jadi ketika kita berbicara, kita berharap pada seseorang, credibility orang inilah yang perlu kita lihat. Apakah dia orang yang ingkar janji, sering ingkar janji? Apakah dia orang yang selalu menepati janji? Apakah dia orang setia? Apakah dia orang yang jujur? Apakah dia orang yang kuat? Apakah dia orang yang mampu? Yes, yes, yes. Tuhan kita, Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada sakit penyakit apapun, krisis ekonomi apapun. Marilah kita sama-sama berharap hanya pada Dia. Amin. Jadi kalau misalnya kita lihat jangkar ketika digunakan itu, kita nggak bisa lihat. Ketika kita berada di dalam kapal, kita nggak bisa lihat ketika jangkar itu sedang melakukan fungsinya, sedang menjalankan fungsi utamanya, yaitu dia akan masuk ke dalam dasar laut, karena beratnya itu dia bisa turun sampai ke bawah, dia bisa menahan kapal tidak terbawa arus. Seringkali kita juga tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik. Bukan seringkali, memang sampai sekarang kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik. Tapi dia itu ada di situ. Dia yang hold, dia yang memegang kita. Biar kapal kita itu nggak tenggelam, biar kapal kita itu nggak terhanyut, biar kapal kita itu nggak goncang-goncang. Biar jiwa kita ini bisa tenang, dia yang pegang. Bagian kita adalah percaya pada dia. Saya mau kita sama-sama lihat di Ibrani 10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Di sini sekali lagi dimention mengenai tabir. Tadi di Ibrani 6 ayat 19 saya juga sempat mention tabir. Bahwa jangkar kita sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Nah, di sini dikatakan Tuhan Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi ibaratnya ini kapal, jangkar itu diturunkan, dia akan masuk ke dalam, plek, dilabuhkan di dalam dasar laut. Kalau kita, harapan kita dilabuhkan kepada Tuhan Yesus. Tadinya nggak bisa. Tadinya tuh ada penghalang. Tadinya kita nggak bisa melewatin tabir itu. Kita nggak bisa mendapatkan benefit dari Tuhan kita. Karena kita dipisahkan oleh status kita sebagai orang berdosa. Tapi hari ini, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyelesaikan itu. Karena insiden waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tercatat di dalam Injil. Tabir itu terbelah dua. Dan saya dulu juga pernah sharing detailsnya bahwa tabir itu sangat-sangat tebal. Tidak bisa dirobek oleh tangan manusia, itu robek dari atas ke bawah. Itu benar-benar Tuhan yang merobek itu.
Tuhanlah yang punya master plan untuk datang ke saudara dan saya. Bukan planning kita, bukan kita yang menemukan dia, dia yang menemukan kita. Menyelamatkan kita adalah master plan-nya Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa kita sekarang bisa dengan penuh keberanian oleh darah Yesus dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bukan karena kita, tapi karena darah Yesus, oke? Harapan kita dilabuhkan ke tempat yang tinggi. Melewati tabir itu. Bagaimana melewati tabir itu? Yaitu Tuhan Yesus di ayat 20 dikatakan, dialah yang membuka jalan yang baru. Tadinya jalan itu tertutup. Kita gak bisa datang ke Tuhan, Tuhan gak bisa datang ke kita. Tuhan Yesuslah yang menjadi penengah kita, dia yang membuka jalan buat kita. Bukan hanya jalan yang baru loh, bukan hanya jalan yang baru, tapi jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dirinya sendiri di sini dikatakan flesh. Ibaratnya, ilustrasinya tabir itu dirobek dari atas sampai ke bawah. Kira-kira begitulah kondisi Tuhan Yesus dirobek tubuhnya dari atas sampai ke bawah. Biar kita dan Allah Bapa dipersatukan kembali. Jadi kesitulah jangkar kita dilabuhkan. Itu adalah suatu tempat yang amat sangat kuat. Dan Pastor Yudi juga sempat menjelaskan 2 minggu yang lalu bahwa tali itu bahasa Hebrew-nya tikva. Sama juga dengan harapan. Harapan dengan tali. Kalau jangkar itu tuh harus diikatkan dengan tali, terus baru diturunkan. Jangkarnya harus kuat, harus berat, talinya juga harus kuat. Kita memiliki suatu pengharapan yang sangat kuat di dalam Kristus Yesus, teman-teman. Saya mau encourage kita untuk terus hanya berharap dari Tuhan Yesus. Ketika kita bingung dalam kondisi COVID-19 ini, krisis melanda di mana-mana, kita tetap bisa berharap ini akan lewat, kesehatanku diproteksi, Tuhan yang lindungi, keluargaku dilindungi, bisnisku, pekerjaanku, Tuhan yang memberikan aku wisdom dan favor dalam melewati ini. Kita bukan bicara positive thinking, tapi kita berbicara sesuatu yang ada dasarnya yang amat sangat kuat. Yang tadi saya barusan jelaskan, bahwa tabir itu sudah tidak ada. Yang menghalangi kita sama Tuhan itu sudah tidak ada. Jangkar kita itu sudah ada di sana. Kapal kita tidak akan terhanyut. Kita bisa berasa, ini kayaknya kok udah ke bawah arus ya. Tapi sesungguhnya hopelessness, ketidak ada harapan itu hanyalah feeling. Hanyalah perasaan. Kita perlu balik ke firman Tuhan. Jangan ikutin perasaan, tapi ikutin kebenaran firman Tuhan. Oke, Pastor, saya akan berusaha positive thinking. No, I'm not talking about positive thinking. Tapi saya sedang berbicara mengenai kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kita sudah lihat bagaimana jangkar itu sudah dilabuhkan ke belakang tabir. Itu dengan tubuhnya sendiri dia robek-robek, dia rela dihancur-hancurkan buat saudara dan saya. Itulah kualitas Tuhan kita yang memberikan kita pengharapan. Sekarang kalau saya katakan ada somebody menjanjikan saudara sesuatu, tenang aja, rumah kamu akan dijaga, bisnis kamu tidak akan mengalami krisis. Saya yang backup, ada seorang multimilioner yang membackup saudara. Krisis COVID-19 ini semua bidang bisa kolaps. Bisnis kamu akan saya jaga. Kamu tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Ada seorang multimilioner yang mengatakan demikian. Itu aja bisa memberikan kita pengharapan. Manusia. Ini Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan yang mengasihi kita dan benar-benar sudah datang dan mati buat saudara dan saya. Kualitas seperti itulah Tuhan kita yang kita percaya, yang kita gantungkan harapan kita. Saya sudah pernah berharap sama Tuhan dan saya dikecewakan.
Saya nggak tahu apa yang terjadi pada saudara di masa lalu yang membuat saudara kecewa dan tidak berani berharap lagi. Mungkin ya dunia mengajarkan seperti itu. Don't expect too much, nanti kecewanya sakit. Jangan berharap terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Tapi yang kita bicarakan di sini bukan pengharapan 50-50. I hope hari ini hujan. Hope di dalam Bible, itu bukan 50-50. Tapi adalah a good expectation. Kita meng-expect something yang good will happen in the future. Pasti terjadi. Elpis. Itulah pengharapan kita. Kita bisa berharap karena Tuhan Yesus. Kredibilitinya. Bagaimana kalau saya kecewa, Pastor? Bagaimana kalau saya berharap dan dikecewakan lagi? Saya mau kita kembali lagi ke firman Tuhan. Sekali lagi saya tidak tahu masa buruk, masa lalu seperti apa yang saudara hadapin. Atau mungkin dalam belakangan ini saudara menghadapi masalah-masalah yang menurut saudara sudah hopeless. Tapi saya mau kita sama-sama lihat di firman Tuhan. Di Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Sekali lagi, pengharapan tidak mengecewakan. Bukan saya yang ngomong, bukan pastor yang ngomong. Bukan berdasarkan pengalaman orang yang ngomong. Firman Tuhan mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di sini dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Firman Tuhan mengatakan pengharapan tidak mengecewakan. Jangan takut kecewa. Karena di sini dikatakan pengharapan tidak akan mengecewakan. Karena apa? Fondasinya apa? Tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Ketika kita berharap something good to happen, that's hope. Kita perlu merenungkan kebaikan Tuhan, cintanya Tuhan terhadap kita. Dengan begitu kita tidak akan kecewa. Ketika kita berharap, ketika kita menggantungkan suatu harapan kepada Tuhan, dalam waktu yang sama juga kita perlu menyadari betapa Tuhan mengasihi saya. Wow, balik lagi ke cerita tadi, Jesus love me so much. Tuhan Yesus begitu mengasihi aku. Dia rela tubuhnya yang dirobek, yang dihancur-hancurkan untuk saya. Biar saya gak usah mengalami itu lagi. Itulah bukti cintanya dia kepada saya. Dia mati buat saudara dan saya karena dia cinta saudara dan saya. Ketika kita berharap, pengharapan yang tidak mengecewakan itu karena apa? Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Jadi sebenarnya dalam hati kita itu udah ada. Kita tahu Roh Kudus itu akan selalu mengingatkan kita betapa kasih Allah sudah dicurahkan buat saudara dan saya. For your information, ini adalah first mention Holy Spirit, Roh Kudus di dalam kitab Roma. Dan ini berkaitan dengan apa? Kasih Allah. Fungsi utama Roh Kudus adalah mengingatkan saudara dan saya betapa Tuhan Yesus tergila-gila mengasihi saudara dan saya. That's why dia mati buat saudara dan saya. That's why kita bisa berharap sama dia dan tidak akan mengecewakan. I'm talking to myself too. Ini saya juga berbicara untuk diri saya sendiri. Karena kondisi sekarang ini memang orang akan cenderung berasa hopeless. Bisnis gak bisa jalan, activity gak bisa berjalan dengan normal. Tapi mari kita sama-sama raise our Bible hope. Bukan hope yang 50-50. Raise our Bible hope. Dengan mengingatkan betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan tenang aja, Roh Kudus seperti yang saya katakan, Roh Kudus akan membantu kita untuk mengingatkan kita betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Roh Kudus tidak akan mengingatkan saudara kejelekan-kejelekan saudara yang membuat Tuhan tidak suka sama saudara. Pada kenyataannya itu semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Yang Bapa lihat sekarang di dalam diri saudara dan saya adalah Tuhan Yesus yang sempurna. Itulah identitas kita yang baru. That's why pengharapan tidak akan mengecewakan.
Ketika kita berharap, kita juga melihat, wow, Dia adalah Tuhan yang begitu mengasihiku. Bagaimana mungkin Dia tidak melindungiku, Dia tidak menjagai aku, tidak menjagai keluargaku, tidak membantu aku di dalam krisis ini. That's how we see God. That's how we put our hope. Bagaimana kita menaruhkan harapan kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan Roh Kudus akan membantu kita. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam saudara dan saya. Terus saya mau ke Roma 5 ayat 8. Tadi kita berbicara mengenai kasih Allah. Nah, di Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati kepada kita ketika kita masih berdosa. Tadi saya bilang Roh Kudus akan mengingatkan kita akan kasih-Nya Tuhan kepada kita. Dengan begitu ketika kita dalam menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan menghadapi disappointment. Sorry, saya mau balik sedikit ke yang tadi. Pengharapan yang tidak mengecewakan, itu bahasa Inggrisnya juga dikatakan will not put us to shame. Tidak akan memalukan kita. Ketika kita berharap sama Tuhan, dan kita menyadari Tuhan yang begitu mengasihi kita, Roh Kudus yang mengingatkan kita betapa Tuhan mengasihi kita, dan ketika kita berharap, Tuhan tidak akan mempermalukan kita. Tuhan tidak akan mempermalukan saudara dan saya, orang-orang yang berharap sama Dia. Artinya apa? Apa yang kita harapkan dari Tuhan, itu akan terjadi. I'm not talking about pengharapan yang aneh-aneh ya. Tapi pengharapan apa? Bahkan kalau saudara tidak punya pengharapan pun, saudara bisa minta sama Tuhan. Tuhan, give me hope. Karena Dialah sumbernya. Karena dikatakan God of hope. Tuhan pengharapan. Dialah sumbernya. Nah, buktinya apa? Allah mengasihi saudara dan saya. Buktinya di ayat ke-8, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya. Dia menunjukkan kasih-Nya, show His love to us, kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Saudara, this is wow. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita bukan cuma dengan beliin coklat, beliin bunga, beliin rumah, beliin mobil, beliin tas mahal. No, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya dengan cara mati buat saudara dan saya. Dia merelakan tubuh Dia yang dihancur-hancurkan buat saudara dan saya. Saya mau tutup dengan ayat ini. Saya mau ajak kita semua terus bisa raise our Bible hope. Hope yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan hope yang 50-50. Di Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saya nggak akan panjang lebar hari ini. Saya cuma ingin saudara tahu, Dia yang menjanjikannya adalah setia. Dan Dia sudah buktikan. Dia mati buat saudara dan saya. Dia bangkit, mendeklarasikan kebenaran saudara dan saya. Dia adalah Tuhan yang setia. Kualitas seperti itulah yang memberikan kita janji. Kualitas Tuhan seperti itulah yang kita boleh berharap, teman-teman. Jangkar yang sekuat itu, yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Tadi Passion Translation-nya katakan difasten, diikatkan. Mungkin kalau zaman dulu ada las, sudah dilas di mercy seat. Ditutup pendamaian. Artinya apa? Sudah tidak bisa dilepaskan lagi. Jangkarnya itu sudah dilabuhkan di situ. Di tempat yang sangat kokoh, sangat kuat. Bagian kita adalah percaya, terus berharap dari Dia, terus menyadari cinta kasih-Nya Dia.
Amin. Kita akan sama-sama menerima perjamuan kudus untuk mengingatkan kita betapa Tuhan sudah berkorban buat kita. Perjamuan kudus, Holy Anointing Oil, ini semua adalah elemen-elemen yang untuk mengingatkan saudara dan saya betapa Tuhan sudah memenuhi janjinya dan dia terus akan memegang teguh janjinya. Dia akan terus menjagai kita, khususnya dalam kondisi-kondisi seperti ini. Ini untuk mengingatkan kita, dia adalah Allah yang setia. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengorbankan tubuhmu sendiri buat kami ya Tuhan. Kau yang sudah menanggung semua sakit penyakit supaya kami tidak perlu mengalami itu lagi. Bahkan COVID-19 juga sudah Engkau tanggung ya Tuhan, sehingga kami dan keluarga kami tidak perlu menanggung itu semua lagi. Kami percaya Tuhan, kami sehat, luar biasa, prosper, makmur, luar biasa karena Engkau ya Tuhan Yesus. Kami terima tubuh-Mu ya Tuhan Yesus, tubuh-Mu yang sempurna, yang sehat, yang dahsyat ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu. Tuhan, kami juga mengangkat cawan darah ini ya Tuhan. Darah Engkau sendiri yang tercurah buat kami. Kami adalah orang suci, kudus dan benar karena darah-Mu ya Tuhan Yesus. Bukan lagi karena kekuatan kami. Oleh darah-Mu lah kami telah menjadi anak kesayangan Bapa. Kami terima darah-Mu ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Kami diingatkan kembali bahwa Kau sungguh-sungguh mati buat kami. Semua sakit penyakit tidak ada kuasanya lagi. Semua dosa tidak ada kuasanya lagi. Thank you Lord Jesus. Thank you Jesus. Amen. Dalam kesempatan ini saya juga ingin bertanya, mungkin ada di antara saudara-saudara yang baru pertama kali mendengarkan Injil mengenai Tuhan Yesus yang sudah mati buat saudara. Saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu. Mungkin kau tadinya tidak punya harapan. Tapi saudara mau memberikan Tuhan kesempatan. Biar hidup saudara penuh dengan harapan. Terima dia sebagai juru selamatmu. Biar dia yang bertanggung jawab dalam hidupmu. Apabila engkau ingin menerima dia menjadi anak kesayangan Bapa, ikuti doa saya. Terima kasih Bapa yang baik. Pada hari ini, aku mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadiku. Aku mengaku atas segala dosaku. Aku percaya Tuhan Yesus sudah mati, bangkit, menanggung semua dosa-dosaku. Dosa dahulu, sekarang, maupun yang akan datang. Mulai hari ini, aku adalah orang yang sudah dibenarkan. Hidupku penuh pengharapan di dalam Kristus. Hidupku menjadi tanggung jawab Bapa. Terima kasih Bapa. Aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Aku adalah ciptaan baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Congratulations, selamat. Saudara yang baru saja mendoakan itu bersama dengan saya, saudara sudah menjadi anak Bapa. Saudara bukan lagi stranger, saudara adalah sudah masuk di dalam keluarga kerajaan Allah, the kingdom of Christ, kerajaan Kristus. Maka mulai hari ini, apabila saudara, ya sekarang kita nggak ada gereja fisik, saudara saya encourage untuk terus mendengarkan kabar baik yang menunjukkan pada saudara betapa Tuhan Yesus sudah berkorban buat saudara, mengasihi saudara. Kita perlu diingatkan setiap hari betapa Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin. Baik, kita akan sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama angkat tangan. Yang di rumah boleh gandengan sama orang rumah.
Oh, thank you Lord. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Aku bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk firman-Mu buat kami semua ya Tuhan. Nah, aku mau mendeklarasikan blessings, berkat buat anak-anak-Mu yang menonton video ini. Siapapun kau, dimanapun kau berada, ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Diberkatilah engkau dimanapun kau berada. Diberkatilah engkau di rumah, di tempat kerja, di rumah sakit, dimanapun engkau berada. Tuhan ada di sana juga. Apapun yang kau lakukan berhasil. Kesehatanmu berhasil, pekerjaanmu berhasil, bisnismu berhasil. Keharmonisan keluarga berhasil, keluargamu berhasil. Apapun yang kau lakukan berhasil. Pelayananmu berhasil, apapun itu yang kau lakukan, Tuhan membuatnya berhasil. Gantungkanlah harapanmu, pengharapanmu kepada Tuhan yang setia. Karena Dia tidak bisa berdusta. Dia adalah Allah yang setia. Dialah yang memegang saudara dan saya. Minggu ini adalah minggu yang penuh dengan harapan, penuh dengan good news buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami adalah anak-anak kesayangan-Mu. God's beloved church. Engkau sangat-sangat dikasihi oleh Bapa, Engkau sangat-sangat berkenan kepada hati Bapa, Engkau sangat-sangat diberkati oleh Bapa. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat. Yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. God bless you. Have a blessed life because God is good. God bless.